Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan semakin cinta akan Tuhan. Dan balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom. Lo lagi nonton atau mendengarkan Christian Daily Channel dengan program Daily Bread untuk bulan September 2021. Yes, masih dalam tema September 2021, kita bakal membahas tema untuk bulan ini, yaitu The Final Crops dengan subtema gereja yang menuai pada akhir zaman. Dan untuk kesempatan kali ini, pembahasan kita akan terfokus kepada berdampak sama dengan penuaian. Yang maksudnya adalah gini, sebelum kita bisa menuai, kita harus berdampak dulu. Karena kalau kita berdampak, kita akan bisa menuai. Jadi dampak yang kita lakukan, kalau kita berdampak itu akan berimbas pada penuaian. Yang tentunya ini relate banget dengan tema di bulan ini, yaitu gereja yang menuai pada akhir zaman. So buat blessed people yang pengen menuai, artinya lo harus berdampak. Oke? So untuk pembacaan firman pada kesempatan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Yuk, langsung aja kita baca kebenaran firman-Nya. Ayat 12 berkata, "Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka." Ayat 16 berkata, "Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan." Berdampak sama dengan pemulihan. Ketika kita berdampak, itu akan membawa sebuah pemulihan. Berdasarkan ayat ini, dan kalau kita compare, kita bandingkan dengan kehidupan kita di sekarang ini, setidaknya ketika video ini dibuat, kita sedang mengalami yang namanya COVID-19. Di mana berdasarkan keadaan kita pada saat ini, ketika orang-orang dunia mengalami masa pandemi dari COVID-19, tentu ini adalah bukan hal yang sangat mengenakan, tapi hal yang membawa kesusahan. Kesusahan untuk semua orang. Tidak mengenal usia, tidak mengenal apa profesi mereka, dan tidak mengenal agama, ras, atau suku. Pokoknya semua orang di dunia pada masa COVID-19 mengalami namanya kesusahan. Terus apa dong korelasinya ayat ini dengan kehidupan kita di masa sekarang, terutama di masa pandemi COVID-19? Apa korelasinya ayat ini dengan tema, yaitu berdampak sama dengan pemulihan? Kita saksikan ayatnya. Di ayat ke-12, terutama di ayat 12b, blessed people bisa langsung menemukan, di mana firman Tuhan berkata, "Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat." Berdampak akan membawa pada pemulihan. Kalau di tema-tema sebelumnya, kita ada membahas tentang komunitas. Kita ada membahas tentang trial by fire. Itu artinya blessed people, kita sebagai gereja yang sudah mengerti tentang hidup berkomunitas, kita harus bisa berkomunitas atau hidup dalam unity di dalam komunitas. Karena kalau kita tidak unity di dalam komunitas, kita nggak bakal pernah bisa lolos dalam api penyucian, dan kita tidak akan pernah bisa berdampak. Kalau kita tidak berdampak, kita nggak bakal bisa mengalami yang namanya penuaian. Dan bagaimana caranya kita bisa berdampak ketika mengalami pandemi? Sedangkan ketika orang lain mengalami kekhawatiran, kita pun tenggelam dalam kekhawatiran. Ketika orang lain takut
kita pun merasa ketakutan. Ketika orang lain putus asa, kita pun putus asa. Ketika orang lain merasa ditinggalkan Tuhannya karena, ya gue kehilangan pekerjaan, ya gue udah jadi menganggur. Di mana-mana serba dibatasi. Gue mendengar setiap hari kabar orang sakit, meninggal. Gue jadi was-was gimana kesehatan gue, gimana keuangan gue, bagaimana masa depan gue. Berdampak itu artinya kita harus berbeda dengan yang lain. Dan berbedanya kita bukan tanpa pengharapan. Tentu kita berbeda dari orang lain dengan satu pengharapan yang sangat luar biasa. Bahwa Bapa yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dan yang selalu gue pahami adalah gini. Gue hidup sampai sekarang. At least umur gue udah 20-an. Gue mengalami masalah bukan baru hari ini, tapi udah dari kecil. At least gue udah 20 tahun mengalami namanya masalah. Dan iya itu selesai. Jadi kenapa gue harus khawatir ketika gue mengalami masalah sekarang? Atau di masa yang akan datang? Toh gue udah selama 20 tahun bersama dengan Bapak gue. Dia selalu menyertai gue. Jalan keluar selalu dia berikan. So buat apa lagi gue worry untuk masa yang akan datang? Oleh sebab itu jangan biarkan kekhawatiran melanda setiap kita, blessed people. Jangan biarkan ketakutan melanda setiap kita. Kalau kata ada band ya, walau badai menghadang. Kalau kata Alkitab, kita akan menjadi seperti Raja Wali. Di mana ketika anginnya semakin besar, kita bukannya turun. Justru kita mengatasi badai, terbang semakin tinggi, dan tidak terpengaruh oleh badai. So, di mana posisi kita, blessed people? Mumpung ini masih awal pembahasan tentang gereja yang menuai di akhir zaman. Karena tentunya selama bulan ini kita dipersiapkan untuk bisa siap untuk menjadi gereja yang menuai di akhir zaman. Menuai artinya harus berdampak, karena tanpa ada dampak kita tidak akan pernah bisa menuai. Oleh sebab itu, blessed people, ambil keputusan dari sekarang untuk kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Berdampak gak selalu hal yang susah. Berdampak itu bukan bicara untuk kita memberikan makan kepada orang, bayarin uang sekolah anak tetangga. Kalau orang lagi ada bangun rumah, kita ngebantu jadi kuli. Nggak melulu tentang hal begitu yang misalnya bersifat material dan lain sebagainya macamnya. Dimulai dari hal yang sederhana. Ketika orang khawatir, kita nggak boleh khawatir. Ketika orang takut, kita nggak boleh takut. Ketika orang putus asa, kita nggak boleh putus asa. So blessed people, sampai sini dulu perjumpaan kita. Dan kembali gue berharap di setiap video atau pembahasan dari Christian Daily, gue berharap apapun yang sedang dibahas itu bisa memberkati blessed people, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya bisa menghasilkan ya, dalam arti bisa berbuah, berdampak untuk orang-orang di sekeliling blessed people, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan lupa di like, share, subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Nyalain lonceng notifikasi biar blessed people gak ketinggalan kalau Christian Daily Channel sedang mengupload video terbaru. So, thank you for watching, see you next time, and as always, keep the faith.